Baik pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya, ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan SAI 100fm.id. Dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Oke Mbak Cici, kita akan mulai trending topik yang ada di lampos.co. Di antaranya, yang pertama ada Mapolsek Candipuro dibakar massa. Selanjutnya kuota CPNS dan P3K di pesisir barat 260 orang. Berikutnya, Wali Kota tenangkan ibu bocah yang jatuh ke parit. Selanjutnya, kasus COVID-19 di Bandar Lampung bertambah 15. Dan aparat dalami korban lain dari praktik dukun cabul. Ini yang lagi hangat sekali di perbincangan tentang Mapolsek Candipuro dibakar massa, Mbak Cici. Iya, ini kejadian anarkis lagi ya oleh masyarakat. Karena apa? Karena mereka merasa kecewa dan penerapan hukum tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Tapi tidak juga penyelesaiannya dengan cara anarkis, apalagi membakar kantor polsek, kantor pelayanannya memang ya. Ini bukan cuma sekali terjadi, tapi ada beberapa, dan ini harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk dari aparat kepolisian itu sendiri, bahwa dalam penanganan kasus itu memang harus benar-benar mengedepankan asas keadilan. Kemudian kalau memang prosesnya ini lama, diinformasikan kepada warga bahwa ini memang sedang ditangani dan tengah diselidiki lebih lanjut supaya memang benar-benar kasusnya bisa mengungkap siapa pelaku, siapa korban gitu ya. Nah, ini diharapkan bisa segera diatasi dan masyarakat yang anarkis juga harus diproses secara hukum juga ya, supaya tidak menjadi kebiasaan dan menular ke warga lain. Oke, menjadi pelajaran untuk pihak kepolisian dan juga masyarakat tentunya Mbak Cici. Kita lanjut ke trending topik lainnya, aparat dalami korban lain dari praktik dukun cabul, Mbak Cici. Lagi-lagi kekerasan seksual yang dibalut dengan pengobatan, kemudian dengan perdukunan. Nah ini di kawasan Teluk ada seorang dukun yang menyatakan bisa melakukan penyembuhan, tapi ternyata mereka melakukan aksi pencabulan. Korbannya tidak cuma 3, ada ibu dan anak ya. Kemudian juga ada beberapa. Terus itu ini yang harus ditangani juga, karena korban-korban yang lain bahkan ada masih banyak dan ini masih ditunggu. Oke, kita lihat saja nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita lanjut untuk berita pilihan di lampungpos.id. Yang pertama, masa bakar Mapolsek Candipuro. Yang berikutnya, ribuan RT/LH di Lampung Selatan telah dibedah. Selanjutnya, Apindo Lampung dukung vaksinasi gotong royong. Dan berikutnya ada Wabu Pringsewu minta ASN selalu patuhi prokes. Dan yang terakhir ada mobile PCR Metro jemput bola tracing. Ini Mbak Cici yang jadi salah satu berita pilihannya, ribuan RT/LH di Lampung Selatan. Rumah tidak layak huni ya. Betul. Itu telah dibedah oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung Selatan. Kita ada di halaman daerah hari ini bahwa ternyata dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu ada 1.700-an rumah yang tidak layak huni sudah dilakukan pembedahan. Kemudian akan dilanjutkan juga di tahun ini. Ini dananya melalui APBN dan juga disupport oleh APBD, dan diharapkan masyarakat itu yang terbantu dengan kondisi ini bisa lebih menikmati hunian yang layak lah ya. Ya, karena memang di rumah itu harus senyaman mungkin. Iya, Mbak betul. Cici, ya? Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang. Ya. Betul. Nah, berikutnya ada yang menjadi trending topik. Salah satunya adalah Apindo Lampung dukung vaksinasi gotong royong. Iya, betul. Ini untuk percepatan. Ini ada di halaman kebiasaan baru. Ini untuk percepatan kesehatan kita dan juga percepatan untuk pemulihan ekonomi sehingga dilakukanlah vaksin gotong royong. Kalau kemarin pemerintah melakukan vaksinasi secara gratis, kalau dunia industri diharapkan bisa mensupportnya dengan melakukan vaksin gotong royong yang berbayar. Jadi untuk karyawan-karyawannya dipatok itu vaksinasi. Sekali vaksinasi itu 500 atau satu paketnya 1 juta. Dan ini diharapkan segera dilaksanakan sehingga industri juga cepat pulih dan ekonomi kita menjadi lebih bangkit lagi. Oke, lanjut kita akan beralih ke trending topik di SAI 100fm.id, diantaranya Faris RM, Deddy Dukun, Yuni Sara, dan sejumlah musisi legendaris bakal gemparkan All Legend virtual konser. Berikutnya ada film tarian Lengger Maut raih 100.000 penonton selama Lebaran.
Selanjutnya, serial WandaVision, sukses banyak di MTV Movie dan TV Award di tahun 2021. Berikutnya kisah Paul McCartney, The Beatles diadaptasi dari serial dokumenter. Dan yang terakhir ada BTS, jadi musisi Asia pertama disampul majalah Rolling Stone. Ini yang menarik Mbak Cici, para legendaris Indonesia. Jadi pandemi tidak menyurutkan mereka tidak berkarya. Jadi sejumlah legend itu seperti Faris RM, kemudian Deddy Dukun, Yuni Shara, Trie Utami, dan banyak lainnya itu membuat konser The Legend, virtual konser yang akan ditayangkan pada tanggal akhir bulan ini ya, tanggal 28 Mei. Ini konsepnya di panggung di Gelora Bung Karno Jakarta, tetapi penontonnya menyaksikannya secara virtual. Ini ternyata memang kondisi pandemi, jadi harus tetap bisa kreativitas ya, menyuguhkan, memberikan hiburan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang dikedepankan. Iya, ini juga tentunya menghibur kita yang di rumah aja. Oke, lanjut. Mbak Cici, ini dari dokumenternya kisah Paul McCartney, The Beatles, yang diadaptasi ke dokumenter. Jadi memang ini legend juga. The Beatles kan memang dari sudah 50-an tahun ya, band ini ada dan memberikan nuansa yang berbeda di kancah musik dunia. Nah, kemudian Paul McCartney itu membuat film dokumenter tentang The Beatles, bagaimana perjalanan dia di grup band The Beatles ya, kemudian juga bagaimana hingga dia solo karir ya, itu akan dikupas menjadi film dokumenternya dalam beberapa serial TV di bulan Juni. Oke, kita nantikan saja seperti itu ya. Oke Mbak Cici, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian tajuk dan juga trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Untuk Anda, jangan lupa untuk selalu update informasi dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, kunjungi laman lampos.co dan lampungpos.id, dan update informasi serta dengarkan Sai Radio di sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap selalu terapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dari air mengalir dengan menggunakan sabun, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Sampai jumpa.